Halo Sobat Bola, apa kabar? Semoga semua dalam Baik, kondisi sehat dan bahagia selalu. Amin. Ya. amin. Ada kabar PSSI mengirimkan 2 orang ke Belanda untuk merayu pemain keturunan untuk menjadi bagian dari Indonesia dan bermain di timnas Indonesia. Betul. Dikirim adalah salah satu asistennya STY dan satu lagi adalah direktur teknis dari PSSI. Ya, Ada komentar mengenai ini, Bro? ya, memang karena kebutuhan tim, STY merasa perlu untuk mendapatkan suntikan tenaga baru menghadapi event Piala Dunia yang akan berlangsung di Indonesia untuk under 20 ya. Nah, makanya direktur teknik dan salah satu asistennya Sintayong itu yang berangkat ke Belanda untuk satu ya pertama mengamati apakah pemain yang katakanlah diincar ini sesuai dengan apa yang diinginkan oleh STY Hmm. kriterianya semacam itu ya. Mhm, mhm, mhm. Kemudian makanya yang berangkat adalah salah satu asistennya STY untuk melihat dari segi teknis gitu loh. Nah, Ya. dari segi non teknis seperti kesiapan dan segala macam dan mungkin negosiasi itu adalah yang dipersiapkan adalah dari direktur teknik gitu loh. Hmm, hmm, Karena memang masalah perekrutan pemain yang diincar oleh pelatih kepala maupun embel-embel lainnya seperti negosiasi dan segala macam itu memang menjadi koridornya dari direktur teknik dalam hal ini gitu loh bro. oh, oke. Makanya direktur teknik PSSI yang berangkat ke sana Mhm, gitu loh mhm. bro. Ya, ya. Berarti direktur teknis tugasnya banyak juga ya, Bro? Banyak bro, Apalagi, banyak. Bro? Jadi memang kalau dilihat direktur teknis ini nih, saya tidak melihat mengacu pada direktur teknis ke PSSI-an ya. Hmm, Saya mengacu pada direktur teknis yang biasa mungkin kita lihat di klub-klub Eropa gitu loh. mhm, Salah satu tugas dan fungsi dari direktur kepelatihan itu adalah bagaimana masalah pembinaan, kemudian masalah rekrutmen. Rekrutmen itu rekrutmen mulai dari pemain, rekrutmen mulai ke pelatihan, itu juga menjadi tanggung jawab dari direktur hmm, kepelatihan. hmm, Nah, bisa jadi direktur teknik yang sudah katakanlah ya mereka kan setiap klub biasanya sudah punya filosofi permainan yang dibangun dan itu biasanya direktur teknik yang kemudian seperti memberikan standar gitu loh bahwa hmm, inilah filosofi permainan yang diusung oleh tim tersebut, oleh klub tersebut, misalkan hmm, seperti itu. Jadi direktur teknik yang akan mencari siapa kira-kira pelatih katakanlah yang bisa mengusung ide-ide, gagasan dan doktrin sepak bola yang hmm, dimiliki oleh klub tersebut. hmm, Itu hmm, satu perekrutan masalah pelatih. Kemudian kira-kira setelah pelatih didapat, tentu pelatih ini menjadi sparring partner untuk melakukan diskusi. Kira-kira siapa pemain yang pas untuk mengusung doktrin permainan yang diinginkan oleh klub. hmm. Makanya direktur teknik juga bertanggung jawab masalah perekrutan gitu loh. Nah, selain itu, direktur teknik juga menangani manajemen-manajemen mengenai tim-tim kan satu klub itu biasanya punya beberapa tim ya. Misalkan tim senior, under 20 dan tim junior gitu loh. Nah, Hmm, ini juga menjadi tanggung jawab dari direktur teknik gitu hmm, loh, masalah hmm, pembinaan. Kemudian dia juga mulai berbicara masalah fasilitas. Itu juga menjadi koridornya dia. Dia hmm, juga bicara mengenai asupan gizi. Dia juga bicara mengenai sport science. Jadi cakupannya itu sangat besar. Dan dia juga mulai bicara mengenai bisnis-bisnis yang bisa ditangani atau bisa diambil oleh klub tersebut gitu loh. Jadi memang tugas seorang direktur teknik tidak hanya masalah teknis, tapi masalah manajemen, masalah visi bisnis itu juga menjadi ladangnya mereka gitu loh bro. Wah, berat juga ya kalau gitu ya. Banyak sekali yang harus dikerjakan ya. Bro, ini kalau direktur teknis ini memang udah dari zaman dulunya ada atau hanya belakangan ini aja, Bro?
Iya, setahu saya ya, memang direktur teknis ini baru muncul ya, muncul sebagai bagian dari sebuah klub. Itu belum sekitar 3 dekade yang lalu ya. Itu yang paling contoh yang paling sukses adalah perekrutan Hans Rudi Hasler sebagai direktur teknik di timnas Swiss waktu itu. Jadi dialah yang kemudian mengembangkan filosofi permainan Swiss sampai akhirnya Swiss bisa menjadi juara dunia under 17 di tahun 2009. Itu salah satu pemain yang mungkin kita juga sudah kenal ya. Pemain Arsenal, Granit Xhaka, kemudian ada Ricardo Rodriguez. Itu adalah salah satu produk dan contoh berhasil dari sebuah ini ya, direktur teknik ya. Peran dari direktur teknik. Kemudian kita juga melihat di Eropa ada Belgia. Belgia juga belakangan ini kan prestasinya begitu bagus ya. Bahkan dalam ranking FIFA sekarang dia kan sebelum digeser oleh Brasil dia selalu ada di pemuncak ya di ranking FIFA. Saat ini aja dia berhasil digeser oleh Brasil. Yang selama beberapa tahun sebetulnya Belgia selalu ada di ranking 1. Itu juga karena Federasi Sepak Bolanya Belgia itu berhasil merekrut seorang yang namanya Michael Sablon. Michael Sablon ini sebelumnya adalah direktur teknik dari Ajax Amsterdam dan Barcelona. Makanya kemudian dia sendiri yang kemudian mulai membangun yang namanya fasilitas sepak bola, mulai membangun mengenai prasarana dan sarana pembinaan di usia dini, sehingga Belgia mencapai usia emasnya dengan generasi seperti Eden Hazard, Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku gitu loh. Jadi peran direktur teknik sebetulnya sangat ini ya dalam era sepak bola modern ini juga sangat menentukan gitu loh dalam keberhasilan sebuah tim gitu loh bro. Waduh banyak juga itu kalau begitu yang harus diselesaikan oleh seorang direktur teknis. Betul bro. Oke sobat, menurut sobat sendiri gimana nih mengenai peran direktur teknis? Menurut sobat sendiri, silakan tulis di kolom komentar. Saya kira segitu dulu obrolan kita lanjut di video yang akan datang. Sampai jumpa. Thank you bro.